Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi bersama saya Enjang Yusuf. Di video kali ini kita akan membahas yaitu adab pertanyaan dari subscriber saya dari video yang di bawah, yaitu masalah tentang ternak sapi Bali atau sapi lokal, bisa juga disebut dengan sapi dusun gitu. Nah, di sini mereka bertanya itu rata-rata banyak sekali yang bertanya tentang sapi, apakah bagus, mana yang lebih bagus beternak secara intensif dengan semi intensif, dan bagaimana untuk mengatasi masalah ini jika terjadi dengan intensif dengan semi intensif. Nah, berikut teman-teman ada pertanyaannya seperti ini. Baik teman-teman, saya jawab pertanyaan tadi. Nah, pertanyaan di sini yaitu bertanya itu apakah lebih bagus beternak sistem semi intensif. Nah, sekarang saya jawab. Sebenarnya kalau beternak secara semi intensif, nah ya, itu kalau untuk si peternaknya itu sangat merugikan ya, banyak ruginya daripada untung ya. Terutama perlu saya tegaskan, kalau beternak secara semi intensif biasanya kalau kita sapi lepas, misalnya lepas pagi, sorenya dikurung, apalagi sapi itu lepas pagi tidak ada pakai kandang gitu kan, dilepas terus sepanjang hari cuma dilihat-lihat saja di lapangan gitu kan. Jadi takutnya gini teman-teman. Nah, ini jawab dari pertanyaan dari subscriber saya. Nah, jawabannya seperti ini. Kalau kita beternak sapi lepas ya, lepas tanpa ada diurus dalam satu hari itu, baik itu pagi, siang, sore ya. Jadi sapi ini di mana-mana dia makan itu bebas ya, bebas dia mau makan kemana. Kita tidak tahu, kita tidak memantau dia seperti apa dia makan. Mana tahu dia misalnya makan sampah plastik yang bekas garam gitu kan, atau juga bekas tempat mie gitu, itu kan asin itu. Biasanya kalau sapi itu lebih suka makan yang asin, atau dia makan kain ya, kain orang yang lagi dijemur, atau kain orang yang lagi di kebun, baik itu di kebun perkebunan sawit, karet, persawahan. Nah, itu biasanya seperti itu ya. Nah, yang kedua, ruginya juga kita tidak bisa mengantisipasi terhadap sapi itu jika dia sudah lepas harian ya. Jadi itu tiba-tiba hujan hari, tiba-tiba itu panas cuaca, terik matahari, sapi kan tidak tahu menau itu dia tentang cuaca gitu kan. Nah, jika dia sudah kena cuaca hujan, maka sapi itu akan terdampak buruk terhadap kesehatan bagi sapi tadi dia. Jadi terganggu dia kesehatannya ya. Terus akibat efek daripada sapi memakan sampah dengan kain tadi ya, yang setahu saya temu di lapangan itu biasanya sapi itu mencret berkepanjangan ya. Biar bagaimanapun kita untuk mengobati, baik itu secara medis, obat tradisional, tidak akan pernah bisa sembuh karena dia di dalam perutnya sudah terganggu alat produksi ya, alat pencernaannya sudah terganggu oleh zat-zat kimia yang sudah ditelan, yang sulit dihancurkan. Nah, plastik itu kan termasuk limbah kimia, belum lagi kain-kain bekas orang itu termasuk juga limbah kimia. Itu kan sulit, dia pas dia membuang kotoran itu dia tidak bisa keluar gitu. Nah, itu kekurangannya teman-teman. Jadi beternak sistem semi intensif itulah kekurangannya. Ya, ruginya siapa? Para peternakannya, belum lagi hewannya lagi, sapinya yang rugi ya. Jadi untuk memaksimalkan berat bobot badannya terganggu, untuk pertumbuhannya terganggu ya, mencret berkepanjangan, bahkan sampai berat darah, berat berlendir, berat berair, banyak ya, badan kurus, lemah, kaku, langsung lumpuh, sulit untuk berdiri, nafsu makan menurun, akhirnya perkembangan badannya tidak maksimal ya. Oke teman-teman, itu jawabnya. Untuk berikutnya ada lagi para subscriber saya bertanya, ini sangat menantang sekali pertanyaan, sangat bagus sekali. Para subscriber ini bertanya, nah seperti ini teman-teman. Nah, oke teman-teman, saya jawab dari pertanyaan dari subscriber saya. Dia bertanya gini, apakah beternak sapi intensif lebih menguntungkan atau tidak menguntungkan, atau kita lebih capek mengurusnya, kata dia. Nah, di sini punya tantangan jawabannya. Jadi gini teman-teman, jadi kalau untuk beternak intensif ya, intensif itu sapi kan tidak lepas. Jadi istilahnya sapi ini dikurung di kandang, diurus selama 24 jam, dikasih makan, dikasih minum, lihat kondisi badannya, dia terawat, terjaga gitu ya. Keuntungan banyak di sini teman-teman. Terutama kita bisa mengatasi masalah pertumbuhan dan perkembangannya. Kita bisa melihat
sehat atau tidak sehat sapinya. Sudah itu, yang paling utama sekali keuntungannya sapi ini yang terawatnya sekali, ya, yang ini sangat bagus sekali teman-teman. Kita bisa dapat memanfaatkan dari kotorannya, ya, mulai dari tainya, dari air kencingnya. Nah, tai dengan air kencingnya ini bisa untuk dijadikan pupuk, ya, pupuk kandang sebagai pupuk tanaman, baik itu perkebunan, persawahan, ya, bisa kita untuk jual. Kalau di daerah sini, kalau per karung itu ada sampai 10.000 per karung, ya. Ada juga air kencingnya sampai 10.000, 15.000 per liternya. Nah, di sini punya keuntungan kita teman-teman. Kalau kita beternak intensif dibanding dengan semi intensif, tidak salahnya gitu kan. Jadi kita ternak itu tidak terlalu berfokusnya, tidak juga gitu kan. Cuma kita istilahnya pagi kita kasih makan rumput di kandang. Nah, selesai kita kasih makan rumput berapa menit, kita akan bisa bekerja lain kan. Nanti siang kita lihat lagi, kasih minum, kasih lagi pakannya. Nah, pas mau malam nanti kasih lagi makan, ya, kasih pula lagi minum. Udah kayak gitu aja kan. Nah, tainya kita tiap bersih setiap pagi atau setiap sore kita kumpulkan tainya, kita pisahkan dengan air kencingnya. Kalau ada orang yang mau beli kita jual. Ini kalau dalam 1 tahun kita menumbuhkan sapinya dengan 5 ekor atau 2 ekor sapi, itu lumayan hasilnya. Itu sampai jutaan hasil dari kotoran sapinya, belum lagi air kencingnya. Orang sangat membutuh untuk memupuk sawit dan kebunan karet dan lain sebagainya, ya teman-teman. Nah, itulah kelebihannya apa teman-teman kalau kita beternak intensif. Kecuali kalau untuk semi intensif banyak ruginya, ya, banyak rugi. Sekali lagi saya tekankan, kalau semi intensif itu banyak rugi. Sapi lepas itu yaitu tingkat kehilangan sapi sering terjadi, ya mulai sapi lepas otomatis orang secara leluasa mengambil ternak kita. Terus untuk masalah penyakit kita tidak terdeteksi kepada hewan itu sakit atau tidak. Yang kedua, sapi memakan sampah plastik, zat-zat kimia yang dimakannya, ya. Terus sapi kurang optimal, ya, baik itu asupan gizi, nutrisi yang dia makan, entah dia dapat minum dalam sehari itu lepasnya, gitu kan. Itulah kekurangannya dengan semi intensif. Beda dengan intensif. Intensif itu memang dari awal sampai akhir kita memang ada dimanajemenkan sekali, ya, dari pagi, siang, sore, malam kita penuh perhatian terhadap sapi. Tentunya sapi kalau sudah di kandang dia merasa nyaman dan aman, ya, dari terhadap cuaca baik itu panas dan hujan. Oke teman-teman, hanya batas ini saja perjumpaan kita. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Bagi yang sudah tanya dengan saya, para subscriber saya, sudah saya jawab. Mungkin yang lain mau yang bertanya, mau sosialisasi sama saya jawab. Silakan di komen di kolom komentar di bawah ini. Insyaallah saya jawab. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.